Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini kita akan melanjutkan membahas mengenai persamaan kuadrat. Ya, di pertemuan sebelumnya yaitu membahas mengenai mencari akar-akar persamaan kuadrat. Sekarang kita bahas jenis-jenis akar persamaan kuadrat, rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, serta menyusun persamaan. Yang pertama, jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jika diperhatikan cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat, maka jenis akar-akar tersebut akan bergantung pada nilai diskriminan atau D ya. D itu bisa dicari B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Beberapa jenis akar berdasarkan nilai diskriminan. Yang pertama, D lebih dari 0 ya. Maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang berbeda. Jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang sama, atau dua akar yang kembar. Yang ketiga, D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar-akar yang tidak real. Selanjutnya, kita ke rumus. Jika suatu persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 memiliki akar-akar persamaan kuadrat x1 dan x2, ya. Jika kedua akar-akar tersebut dijumlahkan atau dikalikan, maka diperoleh rumus jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. Itu untuk jumlah akar, rumusnya x1 ditambah x2 itu sama dengan min b dibagi A. Hasil kali akar x1 kali x2 sama dengan C per A. Untuk itu kita ke contoh ya. Misalkan di sini, jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0. Tentukan yang A, x1 tambah x2, yang B, x1 kali x2, yang C, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat, yang D, 1 per x1 ditambah 1 per x2, yang E, x1 per x2 ditambah x2 per x1. Cara menyelesaikannya, nilai A-nya berapa? 1 ya. Nilai B-nya, koefisien dari X, 5. C-nya konstanta yang tidak mengandung variabel, yaitu 3. Kita cari X1 ditambah X2. Tadi rumusnya apa? Min B per A ya. Kita substitusikan nilai B dan A. Jadi hasilnya min 5 per 1. Sama dengan min 5. Yang B, X1 kali X2. Tadi rumusnya C per A. C dan A kita substitusikan. Jadinya 3 dibagi 1 ya. Sama dengan 3. Untuk yang C, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini ya, jadinya X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2X1 kali X2. Kenapa seperti ini? Ya, X1 ditambah X2 kalau dikuadratkan ya, ini ada di catatan ya. Itu sama dengan X1 kuadrat ditambah 2X1 kali X2 ditambah X2 dikuadratkan. Nah, di soal hanya membutuhkan X1 kuadrat dan X2 kuadrat. Maka 2X1 kali X2-nya kita hilangkan. Makanya di sini dikurangi ya, dikurangi 2X1 kali X2. Kita tinggal substitusikan nilai X1 ditambah X2 dan X1 kali X2. X1 tambah X2 nilainya min 5, min 5 kuadrat. X1 kali X2 nilainya 3, 2 kali 3. Jadinya 25 dikurangi 6 sama dengan 19 ya. Untuk yang D, ini harus kita samakan penyebutnya ya.
Sebelah kiri 1 per X1 kita kalikan X2. 1 per X2 kita kalikan X1. Ya. Jadinya X2 ditambah X1 dibagi X1 kali X2. Berlaku komutatif, ya. Sama dengan X1 tambah X2 sama dibagi X1 kali X2. Sama dengan min 5 per 3. Untuk yang E kita juga harus samakan penyebutnya, ya. Untuk X1 per X2 kita kalikan atas bawah, ya, baik pembilang maupun penyebut, kita kalikan X1. Untuk X2 per X1 kita kalikan X2, ya. Jadinya hasilnya X1 kali X1 per X2 kali X1 ditambah X2 kali X2 per X1 kali X2. Sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dibagi X1 kali X2. Nah, nilainya tadi sudah dicari, ya, di atas. Ya, sudah ada X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat yaitu 19. X1 kali X2 yaitu 3. 19 per 3. Atau sama dengan 6, 1 per 3. Selanjutnya, kita sekarang menyusun persamaan kuadrat. Ya, di sini jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka dapat disusun suatu persamaan kuadrat dengan rumus. Cara yang pertama yaitu X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2 sama dengan 0, atau bisa pakai cara X kuadrat dikurangi jumlah akar, ya, ini rumus jumlah akar, X1 ditambah X2 kali X ditambah X kali X2, hasil kali akar ini, ya, sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 3 dan 2. Cara penyelesaiannya, ya, misalkan kita pakai cara yang kedua, ya. X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2, X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Berarti kita di sini harus mencari jumlah akar dan hasil kali akarnya. Misal, X1-nya sama dengan min 3 dan X2-nya sama dengan 2. Berarti X1 tambah X2 sama dengan min 3 ditambah 2. Sama dengan min 1. X1 dikali X2 sama dengan min 3 kali 2. Sama dengan min 6. Sehingga kita bisa substitusikan nilai jumlah akar dan hasil kali akarnya. X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi, tadi hasilnya berapa? Jumlah akarnya min 1, ya. Min 1X, terus hasil kali akarnya min 6, ya, min 6. Jadi X kuadrat ditambah kurang ketemu negatif, jadinya positif, ya. Positif 1 tambah X, ya, dikurangi 6 sama dengan 0. Untuk contoh selanjutnya, jika M dan N adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 3X ditambah 4 sama dengan 0, maka tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya M ditambah 1 dan N ditambah 1. Cara penyelesaiannya, kita bisa memakai cara Horner, ya. Di sini, kita lihat, perhatikan koefisien dari nilai A, B, dan C, ya. A-nya 1, B-nya min 3, dan C-nya 4, ya. Sekarang perhatikan M plus 1 dan N plus 1. Angkanya sama, ya. Lawan dari plus 1 dan ini. Lawan dari plus 1 berapa? Min 1, ya. Kita taruh di sini, ya. Terus, satunya kita turunkan, ya, di bawah sini, ya. Nanti kita di sini kita jumlahkan, ya. 1 kali min 1 berapa? 1 kali min 1, min 1, ya. Kita taruh di bawah min 3. Terus kita jumlahkan min 3 ditambah min 1 sama dengan min 4. Min 4 kita kalikan min 1 sama dengan 4.
Ini kita taruh di bawah 4 ya. Terus kita jumlahkan, 4 tambah 4 sama dengan 8. Kemudian, min 1 sama min 4, kita jumlahkan hasilnya berapa? Min 5 ya. Sekarang kita tinggal jadikan persamaan kuadrat baru ya. 1 min 5, tadi ini hasilnya min 5 dan ini 8 ya. Jadi hasilnya adalah x kuadrat dikurangi 5x ditambah 8 sama dengan 0. Kemudian, jadi hasil persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya n plus 1 dan n plus 1 adalah x kuadrat dikurangi 5x tambah 0 tambah 8 sama dengan 0. Contoh selanjutnya, ditambah 7x ditambah c sama dengan 0 adalah 2. Tentukan nilai c dan akar yang lainnya. Cara penyelesaiannya, di sini diketahui variabel x kuadrat mempunyai koefisien 1 ya, berarti nilai A-nya 1, B-nya 7, C-nya C ya. Misalkan 2 itu sebagai x1 ya, karena merupakan salah satu akar persamaan kuadratnya ya. Sekarang kita pakai rumus jumlah akar ya. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. X1-nya tadi misalkan 2 ya, B-nya 7, A-nya 1. Kita substitusikan. Berarti 2 ditambah X2 sama dengan min B-nya 7, A-nya 1 ya, min 7 per 1. 2 ditambah X2 sama dengan min 7. Berarti X2 sama dengan min 7 dikurangi 2. X2 sama dengan min 9. Dan sekarang kita cari pakai rumus hasil kali akarnya. Ya. Hasil kali akarnya. X1 kali X2 sama dengan C per A. Kemudian, X1-nya berapa tadi? 2 ya. X2-nya tadi udah ketemu. Min 9 kita substitusikan. A-nya juga ya, 1 ya. Berarti 2 kali min 9 sama dengan C per 1. Hasilnya sama dengan min 18 sama dengan C. Jadi nilai C sama dengan min 18. Sekarang kita cari akar yang lain. Substitusikan nilai C ke persamaan ya. X kuadrat ditambah 7x ditambah C sama dengan 0. C-nya kita ganti min 18 ya. C-nya kita ganti min 18. X kuadrat ditambah 7x dikurangi 18 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan ya. Hasil perkalian dari A kali C yaitu min 18. Perkalian min 18 yang kalau dikalikan hasilnya min 18, kalau dijumlah hasilnya 7. Angkanya yaitu 9 dan min 2 ya. 9 dan min 2. 9 kali min 2 min 18, 9 ditambah min 2 sama dengan 7 ya. X ditambah 9 sama dengan 0 berarti X sama dengan min 9 dan X min 2 sama dengan 0 berarti X sama dengan 2. Jadi akar-akar yang lainnya yaitu min 9. Untuk contoh selanjutnya, X sama dengan 1 memenuhi persamaan K dikurangi 1 kali X kuadrat ditambah 3K dikurangi 1 kali X sama dengan 3K. Tentukan nilai K dan akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Cara penyelesaiannya, ya kita setarakan dulu ya, karena 3K-nya masih di ruas kanan. Ya. Jadinya K dikurangi 1 kali X kuadrat ditambah 3K dikurangi 1 kali X dikurangi 3K sama dengan 0. Nilai X sama dengan 1, kita substitusikan ke persamaan tersebut ya. Jadinya 1 kuadrat ya, 1 ya. 1 kuadrat berapa? 1 ya. K dikurangi 1 kali 1 berapa? K dikurangi 1. 3K dikurangi 1 kali 1. 3K dikurangi 1.
Ini dikurangi 3K ya, jadinya K dikurangi 1 ditambah 3K dikurangi 1 dikurangi 3K sama dengan 0. K dengan K kita kelompokkan, jadinya K ditambah 3K dikurangi 3K, min 1 dengan min 1 ya. Jadi hasil akhir K dikurangi 2 sama dengan 0. Nilai K sama dengan 2. Nilai K sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan awal kembali ya. Jadinya 2 dikurangi 1 kali X kuadrat ditambah 3 kali 2 dikurangi 1 kali X dikurangi 3 kali 2. 2 kurangi 1 berapa? 1 ya. 1X kuadrat, 3 kali 2, 6. 6 dikurangi 1X, 3 kali 2, 6 ya. Jadinya 1 kali X kuadrat, ini hasilnya 5 ya, 5X dikurangi 6. Akar-akar persamaan kuadratnya tinggal bisa kita cari ya, karena kita sudah dapat persamaan kuadratnya, yaitu X kuadrat ditambah 5X dikurangi 6 sama dengan 0. Bisa cara memfaktorkan ya. A kali C berapa? A-nya 1, C-nya min 6. A kali C min 6. Perkalian min 6 yang kalau dijumlah hasilnya B yaitu 5. Berapa ya? Berapa? 6 dan min 1 ya. 6 dan min 1, 6 kali min 1 min 6. Kalau 6 ditambah min 1 sama aja 6 dikurangi 1 hasilnya 5 ya. Berarti X ditambah 6 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 6. X dikurangi 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Jadi akar-akar persamaannya sudah ketemu ya, yaitu min 6 dan 1. Sekarang kita ke contoh persamaan X kuadrat dikurangi 2PX dikurangi P ditambah 2 sama dengan 0 memiliki akar kembar. Akar kembar apa ya? Ya, yaitu D sama dengan 0 ya. Nilai diskriminannya sama dengan 0. Nah, di sini diperhatikan nilai A-nya berapa? Nilai A-nya koefisien dari X kuadrat yaitu 1 ya. Nilai B-nya yaitu koefisien dari X yaitu min 2P. Koefisiennya ya. Terus konstantanya C-nya itu sama dengan min P ditambah 2. Ya. Nilai A, nilai B, nilai C. Kemudian karena di sini akar kembar D sama dengan 0, rumus diskriminan yaitu apa? B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0 ya. Kita substitusikan nilai A, B, C-nya ke dalam rumus diskriminan. B kuadrat berapa? Min 2P dikuadratkan ya. Dikurangi 4 kali A, 4 kali 1 kali C-nya min P ditambah 2 sama dengan 0. Min 2P dikuadratkan, min 2 kuadrat 4, P kuadrat ya, berarti 4 P kuadrat. Min 4 kali 1, hasilnya min 4. Min 4 kali min P, min kali min plus, berarti plus 4P. Tadi ini min 4, min 4 kali plus 2, berapa? Min 8 ya. Ini ternyata hasilnya bisa kita sederhanakan yaitu dengan cara dibagi 4 ya. Jadi hasilnya P kuadrat ditambah P dikurangi 2 sama dengan 0. Kita faktorkan ya, jadinya P ditambah 2 kali P dikurangi 1 ya. 2 kali min 1 kan min 2 ya. Kalau kita jumlahkan hasilnya 1 ya. 2 ditambah min 1 hasilnya 1 ya. Berarti nilai P ditambah 2 sama dengan 0. P sama dengan min 2. P dikurangi 1 sama dengan 0. P sama dengan 1. Jadi nilai P-nya yaitu min 2 dan 1.